Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi. Mulai masuk 2014 sebagai dosen honorer dan 2018 diterima sebagai dosen tetap Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sesuai dengan SK Rektor 2015, saya ditugaskan sebagai salah satu staf pengajar di Departemen Aquacultur, di mana sebelumnya adalah Departemen Manajemen Kesehatan Ikan dan Perairan di Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Pada program studi ini, saya mendapatkan tugas sebagai dosen pengampu di beberapa mata kuliah yang sesuai di bidang keahlian saya, yaitu penyakit ikan. Di antaranya adalah penyakit viral ikan, penyakit bakterial dan ikan, mikrobiologi, bioteknologi aquacultur, dan beberapa mata kuliah lain. Salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan pada PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada uji sertifikasi dosen ini adalah mata kuliah penyakit bakterial dan ikan pada tahun ajaran semester genap 2021-2022. Mata kuliah penyakit bakterial dan wikal ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 4. Kode mata kuliahnya ini adalah KHD 311. Kemudian beban SKS-nya adalah 3 SKS, yang dimana 2 SKS mata kuliah dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Kemudian mata kuliah ini ditujukan oleh mahasiswa S1 Aquacultur Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga. Capaian pembelajaran lulusannya adalah atau CPL prodinya adalah 1. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep aquacultur. Yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis hama dan penyakit ikan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan akuatik, baik itu di tambak, di kolam maupun di perairan, tawar, laut, dan payau. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai ilmu perikanan dan kelautan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa pada akhir kuliah mampu menyimpulkan jenis penyakit ikan pada jamur dan bakteri. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit pada ikan. Sedangkan beberapa mata kuliah atau beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan adalah mahasiswa mampu mengetahui dan mendiagnosa jenis penyakit ikan, baik itu pada bakteri seperti Aeromonas, Vibrio, Pseudomonas, kemudian Edwardsilla, Streptococcus, dan bakteri lainnya. Dan begitu juga penyakit pada jamur. Untuk mendukung wawasan, pengetahuan, serta bacaan referensi bagi mahasiswa, saya memberikan kesempatan mahasiswa untuk membaca beberapa referensi, diantaranya salah satunya adalah Austin and Austin, yaitu di sini menceritakan tentang bacterial fish pathogen disease in farm in wild fish. Sudah ada buku edisi keduanya, di mana di sini adalah menceritakan tentang bagaimana epidemiologi bakteri tersebut, kemudian bagaimana mekanismenya bakteri menyerang ikan, ya, kemudian bagaimana
ideal diagnosanya dan deteksi bakteri tersebut. Kemudian mahasiswa juga bisa membaca buku Baron dan Gould and Peterson yang judulnya Diagnostik Mikrobiologi, yaitu edisi yang ke-9. Yang dimana di sini tekankan bagaimana jika dibaca mahasiswa akan mampu memahami cara mendiagnosa penyakit bakteri pada ikan. Kemudian ada buku yang ketiga, yaitu karangan dari Ratio and tahun 1991 yang berjudul Microbiology in Practice Instructional Laboratory Course. Jadi di sini juga ditujukan untuk panduan mahasiswa ketika melakukan praktikum. Kemudian buku yang keempat adalah Ligner yang pada tahun 1904 dengan judul Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedure for Disease of Culture Planet Shrimp. Jadi juga diharapkan mahasiswa juga mampu membaca selain pada ikan juga jenis penyakit bakteri pada udang ya. Kemudian yang terakhir adalah bukunya Birgi and Hope pada tahun 2002, yaitu dengan berjudul Birgi Manual of Determinative Bacteriology pada edisi yang 9. Nah, buku ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk bagaimana cara mengidentifikasi bakteri dengan karakteristik baik fenotipnya, terutama di uji biokimia, sehingga mahasiswa nanti mampu mengetahui identifikasi bakteri A, bakteri B, bakteri C dengan menggunakan buku panduan buku Birgi dan Hope ini. Inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah untuk mencapai tujuan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi Aquaculture dari mata kuliah analisis dari mata kuliah penyakit bakteri mikal ikan era 4.0 dan era Society 5.0 yang semakin berkembang di akhir-akhir ini menuntut dosen untuk mengembangkan keterampilan dan skill dalam mengolah mata kuliahnya menjadi model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan adaptif, namun tidak keluar dari tujuan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, dalam menyesuaikan perkembangan zaman tersebut, maka model pembelajaran multimedia interaktif perlu diterapkan. Apabila melalui hibah MBKM 2021, saya dan tim telah berhasil membuatkan video pembelajaran multimedia interaktif dan sudah diupload via channel YouTube FVK UNER ya. Dan kemudian materi tersebut sudah saya upload ya di Hebat e-learning UNER, sehingga mahasiswa bisa menonton dan mempelajarinya secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian untuk interaksinya saya melakukan di Hebat e-learning tersebut, saya minta mahasiswa, saya berikan waktu selama seminggu untuk membuat makalah, kemudian dipresentasikan. Nah, atau yang disebut dengan FGD, Focus Group Discussion ya. Nah, kemudian untuk asesmen capaian pembelajarannya dinilai berdasarkan hard skill dan soft skillnya. Nah, untuk penilaian tersebut berupa kriterianya dan indikator penilaiannya diberikan dari hard skill berupa tugas kuliah ya, itu ada 15%, kemudian tugas praktikum itu 20%, kemudian UTS ujian tengah semester itu 20%, kemudian ujian akhir semester atau UAS itu 35%, dan terakhir adalah soft skill, yaitu adalah 10%. Nah, soft skill ini diharapkan dari mahasiswa berupa partisipasi aktifnya, kemudian disiplinnya, kemudian kehadirannya, tanggung jawab, dan teamwork ya. Untuk metode pembelajarannya, saya mengikuti aturan SK Rektor, kemudian keputusan Wakil Dekan 1 FVK UNER, serta rancangan teamwork dari PJMK, yaitu kita bersama-sama dan bersama PJMK bagaimana merancang pembelajaran selama proses
belajar dan mengajar. Nah, di antaranya metode pembelajarannya baik itu secara dinamis ya, kita merancang pembelajaran secara daring ya dan secara hibrid ya. Untuk secara daring dilakukan metode sinkron dan asinkron. Sedangkan sinkron itu adalah pertemuan secara langsung menggunakan Zoom, platform Zoom ya. Bagaimana kita langsung dengan mahasiswa menggunakan aplikasi pertemuan secara online menggunakan aplikasi Zoom tersebut. Nah, kemudian untuk aplikasi asinkron kita menggunakan metode LMS, Learning Management System ya, atau menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh UNED, yaitu Hebat Learning. Bisa dikunjungi di http hebatlearning.ac.id. Nah, bagaimana interaksi di Hebat Learning ini adalah kita memenuhi standar materi secara delivery, interaction, dan assessment, yaitu bagaimana mahasiswa memahami materi-materi kuliah tersebut secara tidak langsung di LMS tersebut ya, yaitu nanti di sana di Hebat Learning tersebut akan diberikan materi-materi, yaitu kita masukkan materi pembelajaran melalui YouTube, dan kemudian mahasiswa bisa mendengarkan dan mengulang-ulang video tersebut sampai mereka memahaminya. Kemudian kita akan adakan interaksi, yaitu dibuatkan forum ya, ada item forum di sana, mahasiswa bisa bertanya di sana, dan apabila ada beberapa kesempatan waktu, maka saya akan menjawab pertanyaan tersebut di forum tersebut. Nah, kemudian yang beberapa tugas, dan juga diberikan beberapa tugas untuk mengetahui evaluasi seberapa jauh mahasiswa tersebut memahami materi yang disampaikan secara LMS tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing ya materi pada mata kuliah penyakit bakterial dan ikan ya. Nah, salah satu capaian pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami proses infeksi bakteri pada inangnya, itu pada ikan. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa memahami dan kemudian mengetahui pengendalian infeksi bakteri itu pada ikan. Dan ketiga adalah mengetahui cara pengobatannya, kemudian deteksi, diagnosa maupun identifikasi bakteri terhadap penyakit ikan. Nah, salah satu materi yang akan saya sampaikan untuk mencapai capaian pembelajaran learning itu adalah salah satu subbabnya adalah imunologi bacterial infection ya. Dari maksud dan tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami pengendalian ikan dengan vaksin ya. Jadi vaksin nanti bermanfaat untuk pengendalian atau pencegahan penyakit ikan terhadap bakteri. Baik, saya lanjut. Nah, dalam pembuatan vaksin perlu dipahami bahwasanya ada beberapa kriteria yang harus dipahami. Yang pertama adalah agennya. Jadi agen adalah benda asing ya. Benda asing itu bisa berasal dari mikroba yang hidup ya, mikroba yang masih aktif ya, baik itu virus, bakteri, parasit, mikrobakterium,
kemudian ada vaksin ataupun lainnya. Yang lainnya ini bisa debu ya, itu disebut juga benda asing ya. Bisa vaksin itu pun disebut dengan benda asing. Jadi seluruh benda yang di luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh ikan itu disebut dengan benda asing atau disebut dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan, ketika benda asing masuk ke dalam tubuh ya, kira-kira peran sistem imunnya, sistem imun apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak izin menjawab. Nama saya Mutia, NIM 137. Untuk sistem imun yang pertama kali merespon benda asing yang masuk adalah sistem imun non spesifik, untuk selnya yaitu sel sitokin. Oke, ya baik, terima kasih ya. Ya, seperti dijelaskan jawaban Mas Swan tadi ya, bahwasanya yang berperan adalah sistem imun non spesifik ya. Yang pertama merangsang. Nama selnya sitokin tadi adalah molekul ya, tapi yang berperan pertama kali adalah sel makrofag ya. Jadi ketika benda asing tadi masuk, baik itu benda asing yang hidup maupun yang benda mati, maka yang pertama akan menyerangnya adalah makrofag. Jadi makrofag tadi akan memfagositosis ya, menjadi peptida-peptida kecil ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada setelah difagosit ya, kemudian akan dipresentasikan oleh sel APC ya. Nah, APC ini bekerja dengan molekul namanya CD4 ya. Nah, CD4 itulah yang menghasilkan nanti antibodi ya. Nah, untuk sel efektor dia akan merangsang namanya CD8 ya, CD8+. Dia akan menghasilkan perforin dan greatin. Nah, greatin itulah yang melisis sel hidup tadi ya. Sel hidup tadi akan dilisis. Nah, kemudian dia akan pecah. Nah, kalau dia ada virus dalam selnya maka akan keluar, maka akan difagosit lagi seperti itu. Nah, dia akan juga, nah salah satunya itu kemudian juga akan mengaktifkan namanya CD4+ ya. Nah, CD4+ ini dia akan berdiferensiasi menjadi dua, sel TH1 dan sel TH2. Nah, seperti itu. Nah, yang TH2 tadi dia akan mengaktifkan sel plasma untuk menghasilkan namanya antibodi. Nah, harapannya dengan rangkaian sistem ini mahasiswa ya, TPL-nya nanti sampai pembelajarannya dapat memahami dan menganalisis sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi ya. Nah, mekanismenya tadi, nah ini saya akan terangkan secara berurutan ya, secara sederhana sampai ke tingkat kompleks ya. Nah, yang pertama tadi apa? Antigen masuk ya, kemudian dikenali oleh sel aksesoris. Oke. Nah, saya ulangi tadi ya, jadi antigen masuk ke dalam tubuh ikan ya. Nah, kemudian sampai mengenali pertama ya, mekanisme respon imunnya. Yang kenali pertama adalah aksesoris sel ya, atau sel aksesoris ya. Nah, sel aksesoris ini contohnya apa saja tadi? Contohnya adalah makrofag, sel dendritik ya, kemudian sel emas ya, kemudian apa lagi? Ya, sel RK, nah, sel endotelial dan lain-lainnya ya. Ya, baik, berarti memperhatikan ya. Nah, setelah sel tadi ya, contohnya misalnya makrofag ya, makrofag ini akan memecah ya, memfagosit tadi benda asing tadi menjadi peptida. Maksudnya paham ya? Menjadi apa? Peptida. Nah, peptida tadi ya akan dipresentasikan oleh APC, sel APC. Ya, paham ya? Oleh sel APC. Nah, sel APC tadi dia akan bekerjasama dengan MHC. MHC tadi apa? Mayor, histo kompleks ya. Nah, kemudian bekerjasama ya di sini, maka dia akan menjadi apa ya, liga ya, dan akan berikatan dengan berikatan dengan sel B ya. Nah, sel B ini ada namanya selnya adalah CD4 ya, kali ini MHC2. Nah, kalau sini MHC1
maka di slotnya ada CD8. Ketika reaksi masuk, maka yang pertama mengenalnya adalah APC. Nah, sel APC tadi ya akan bekerja sama dengan molekul NHC2 ya. Nah, NHC2 tadi akan mempresentasikan yang peptida tadi, yang dari sel besarnya tadi akan dipresentasikan ini ya. Ini kelihatan ini adalah peptidanya. Kelihatan yang kuning-kuning ini adalah peptidanya. Nah, tadi saya ulangi, APC tadi bekerjasama dengan NHC mempresentasikan peptida tadi ya. Nah, kalau sudah dipresentasikan begini ya, ada yang namanya dikenal oleh sitokin efektor ya. Sitokin efektor ini ya, sitokin efektor itu adalah sebetulnya interleukin gamma ya. Nah, interleukin gamma itu adalah mengaktifkan sel CD4 ya. CD4 ini menjadi CD4 plus ya. Nah, selanjutnya di sini adalah CD2 tadi akan mengaktifkan apa? T helper 2 dan T helper 1. Jelas ya? Pak. Nah, CD2 tadi ya, dia akan memproliferasi dari CD4 plus menjadi B sel ya, sel B. Nah, sel B ini akan berubah menjadi plasma dan akan memproduksi namanya antibodi. Dan itu ya terangnya, jelas ya. Nah, tadi saya sampaikan CD4 juga dia akan berintegrasi menjadi T helper 1 ya, paham ya? Nah, T helper 1 ya akan berintegrasi menjadi sel regulator T ya, begitu. Nah, contohnya adalah CD14 dan CD25 juga ya, yang mampu mempresentasikan sel regulator ini ya, gitu. Bisa dipahami? Nah, tadi ya MHC1 ketika dipresentasikan oleh APC2, maka MHC1 ini akan mengaktifkan namanya CD8 plus ya. CD8 plus ya. CD8 plus ya kemudian akan mempresentasikan peptida tadi ya. Jadi MHC1 dan CD8 ini akan mengenali peptida tadi ya. Nah, CD8 plus kalau sudah aktif ya, dia menghasilkan namanya perforin dan granzim. Bisa dipahami ya, perforin dan granzim. Apa fungsi perforin dan granzim ini? Nah, fungsi perforin dan granzim adalah dia akan melisis sel yang dimasuki oleh misalnya virus atau bakteri tadi. Misalnya eritrosit akan dilisisnya ya, maka eritrosit akan pecah, virus tadi dan bakteri tadi akan keluar. Bisa dipahami? Jelas? Bisa pahami ya? Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih kalau yang hubungan dengan intraseluler, kalau virus tadi intraseluler itu masuk dalam sel. Tapi yang berperan aktif CD8 ya, yang menghasilkan nanti apa? Granzim dan perforin yang akan analisis sel ini tadi ya. Kalau masuk gimana dong dia menyerangnya kan? Logikanya gitu ya, benar ya. Misalnya virus masuk ke dalam sel ini, gimana mau menyerang yang makrofag, sel dendritik yang aksesoris sel kan nggak bisa. Ya, maka perlu namanya pengaktifan apa? CD8 ya. Nah, yang menghasilkan apa tadi? Granzim dan perforin. Nah, kalau udah diaktifkan makanya akan terjadi lisis. Nah, selnya akan keluar. Baru bisa di makrofag, difagositos oleh makrofag. Oke, seperti itu ya. Silakan. Mungkin udah materinya ini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Perkenalkan, saya Tika Widian, angkatan 2018. Izin bertanya Pak, apakah yang dimaksud dengan APC? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal dari Tiffany. Apa itu APC? APC adalah antigen presenting cell ya, presenting cell. Jadi antigen yang dipresentasikan oleh sel APC ya. Nah, APC ini contohnya salah satunya adalah dari pengaktifkan dari makrofag ya. Makrofag adalah bagian dari sel aksesoris ya. Jadi APC itu adalah yang mempresentasikan peptida yang difagositosis oleh makrofag tadi
menjadi bertindak. Nah, bertindak ini yang dipresentasikan oleh APC, ya, yang dibantu oleh molekul AC, gitu ya. Jadi seperti itu jawabannya. Baik, setelah mendengar ya uraian diskusi ya, kemudian sudah dipresentasikan tadi ya sharing mengenai apa tadi sistem imun spesifik dan sistem imun non spesifik ya, kemudian antigen yang mekanisme seperti apa ya. Nah, sampai sini saya harapkan materi kuliah ya dan praktikum yang dilakukan selama 14 kali pertemuan, saya harapkan di sini adik-adik mampu mengembangkan ya materi tadi sehingga bisa digunakan untuk penelitian ya, penelitian kalian ya. Nah, saya minta mungkin 3 orang di sini memberikan ya mungkin ada materi yang sudah dipahami ya, kemudian bisa dijadikan mungkin seperti rancangan penelitian seperti apa ke depannya, kemudian mengapa memilih misalnya topik tersebut ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Rozi atas penyampaian materi hari ini. Mungkin saya tertariknya mengenai praktikum ya Pak ya. Selama 14 pertemuan itu ada salah satu yang membahas tentang aktivitas enzim bakteri. Nah, saya tertarik ingin melakukan penelitian mengenai aktivitas enzim bakteri itu. Kan Pak Rozi dulu pernah menjelaskan bahwasanya mengenai enzim proteolektik yang berupa protease itu merupakan faktor figurasi dari suatu bakteri. Saya itu tertarik untuk mengetahui dan membuktikan apakah benar suatu bakteri itu dapat mempunyai potensi dalam aktivitas enzim yang spesifik dengan kemampuan yang dimiliki dari bakteri itu sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya Mr. Jana di 063 akan mencoba menjelaskan bahwa perkuliahan bakterial klinikal ini bermanfaat untuk saya karena salah satu topik skripsi saya mengambil dari salah satu materi di perkuliahan ini. Untuk lebih tepatnya saya mengambil mengenai resistensi antibiotik terhadap bakteri Aeromonas hydrophila. Alasan saya mengambil topik ini adalah karena akhir-akhir ini bakteri menunjukkan resistensi terhadap berbagai antibiotik, dan hal tersebut akan mengakibatkan proses pengobatan pada penyakit yang tidak efektif, sehingga